syukuri kesempatan yang Tuhan berikan, juga kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
Dia tak pernah gagal, dia tak pernah lalai, dia tidak pernah mengulur-ulur waktu. Haleluya. Oh Allah, kita luar biasa. Dia tahu yang terbaik. Dia akan mengerjakan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dia pasti menepati janji-janjinya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita bagi berdiri bersama-sama. Kita masuk. Aku janji sekali lagi. Kemudian kita masuk dalam doa. Haleluya. Menguatkan iman percaya kami, menaruh harapan kami hanya kepada Engkau, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Berkati Tuhan umat-Mu, berkati pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan, hentak dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan-Mu, kemenangan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
kerajaan. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan, sebab kami tak mampu berjalan sendiri. Kami tak mampu mengatasi masalah persoalan kami dengan kekuatan kami sendiri. Sebab itu Tuhan, kami mengundang Engkau, kami melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, supaya Engkau turut campur, turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hatimu, dan Kau memberkati seluruh kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kau sucikan, kuduskan kami, Kau layakkan kami untuk terima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, menyatakan rahasia firman-Mu. Engkau singkapkan Tuhan yang terselubung, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Kau urapi pelayanan mereka, Kau jamah anak-anak ini, Kau berkati, supaya Tuhan anak-anak yang boleh mengenal Yesus di dalam hati mereka, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Sempurna. Haleluya. Sempurna dimulai dari perkataan. Perkataan sempurna, perkataan itu dari hati. Haleluya. Hati, isi hati keluar dari jadi perkataan. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 30 Maret 2025 habis ya. Terus bentar lagi kita masuk April, itu tanggalannya sudah April. Haleluya, 30-nya sudah ada di situ. Perkataan sempurna. Haleluya. Perkataan sempurna ini jumlahnya ada berapa? Perkataan sempurna ini jumlahnya ada 7, 7, 3, 6, 9, 2. Nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi. Harus cocok sama firman semuanya. Haleluya. Cuman perlu 70 jam. Kalau satu hari kita terus mendengar perkataan yang sempurna selama 1 jam, 70 hari selesai. Kejadian sampai Wahyu, Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Itu perkataan sempurna. Itu harus memenuhi hati kita dan keluar dari jadi perkataan. Kita lihat ayatnya di Wahyu 19 ayat 4. Wahyu 19 ayat 4. Ini nanti di sorga itu isinya cuma ini. Ini nyanyian kemenangan. Ini suara iman. Ini keyakinan akan kepastian kasih setia Allah. Ini menunjukkan persatuan kita dengan Tuhan. Wahyu 19 ayat 4. Haleluya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur. Kerendahan hati, lemah lembut, rendah hati. Orang yang lemah lembut, rendah hati, tidak ada lagi kata berat, ya. Yang ada adalah kata enak dan ringan, tidak berat. Selama masih ada kata berat, itu kita masih pakai kekuatan diri sendiri. Kita harus betul-betul mati di hadapan Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Jadi seluruhnya Kristus di dalam kita. Seluruhnya, ya. Tersungkur dan menyembah Allah. Kehidupan yang menyembah
Mungkin bacanya sampai di menyembah Allah ini dulu ya. Ini slide-nya berhenti di sini dulu, saya dengar ayatnya coba dilihat di Wahyu juga. Di Wahyu 14 ayat 7. Ini berhenti dulu, slide-nya berhenti dulu. Saya dengar ayat di Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring ini. Cuman 3 hal ini. Semua firman Allah nanti menerangkan. Di 1 Tesalonika 5 juga ada 3, cuman 3. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Ini di sini cuman 3 juga. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Orang yang takut akan Allah itu orang yang bersukacita. Kalau kita tidak bersukacita, itu orang yang tidak takut akan Allah. Jadi semua firman Allah itu gandeng dan saling menerangkan ya. 3, cuma 3. Takutlah akan Allah. Itu bicara juga hikmat. Ini perintah, takutlah akan Allah, jangan khawatir. Perintah Tuhan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan dalam kita. Yeremia 32 ayat 40, Tuhan sudah menaruh takut akan Allah dalam hati kita. Haleluya, itulah hebatnya perintah Tuhan ya. Takutlah akan Allah, Tuhan sudah naruh takut akan Allah. Dan itu semua gandeng apa toh takut akan Allah itu? Dan muliakanlah Dia. Muliakan. Orang yang takut akan Allah itu hidupnya memuliakan Allah. Tidak ada lagi mengambil sedikit pun untuk hidupnya sendiri. Jadi seluruh hidupnya tertuju kepada memuliakan Allah. Itu berdoa. Tetap berdoa itu tetap memuliakan Allah. Berdoa itu mendengar suara Allah itu berdoa. Haleluya, haleluya. Berdoa itu bukan minta-minta. Berdoa itu hubungan yang indah dengan Tuhan dan mendengar Allah, memuliakan Allah karena telah tiba saat penghakimannya. Dan ini, sembahlah Dia. Cuma 3. Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Gandeng dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah. Jadi sembahlah itu bersyukurlah. Kehidupan yang menyembah itu kehidupan yang bersyukur. Orang yang bersyukur tidak akan banyak tanya. Kuncinya cuma itu. Dia tidak akan banyak minta, dia sudah bersyukur, dia cuman terus bersyukur, mendengar. Haleluya. Kehidupan 3, terus 3. Kehidupan yang bertobat. Bertobat itu takut sama Allah, percaya sama Allah, gandeng terus. Kehidupan yang mendengar, itu doa. Bertobatlah, dengarkanlah. Nah itu doa itu dengarkanlah dia. Haleluya. Tetaplah berdoa itu tetaplah dengar. Terus dengar terus. Bisa terus mendengar. Haleluya, haleluya. Dan terus kehidupan yang membagikan kasih Allah. Bersaksi membagikan kasih Allah itu kehidupan yang menyembah, kehidupan yang bersyukur. Nanti orang akan tanya ya, kenapa tidak pernah keluar persungutan dan lain sebagainya. Karena kita memiliki kehidupan yang ditebus. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Itu Dia yang kita sembah. Tidak ada lagi merasa kurang ini, kurang itu, ngerusulo dan lain sebagainya. Yang ada itu bersyukur. Tahu bahwa Tuhan itu mengatur yang terbaik. Langsung dihafal semua ya. Kejadian 1:31, sungguh amat baik. Yakobus 1 ayat 17, pemberian sempurna, anugerah sempurna, pemberian yang baik.
Semua kita terima, apapun bentuk keadaannya. Manusia ini sudah kadung salah kaprah ya. Jadi manusia itu rasanya kalau sakit merasa dirinya sakit ya. Padahal Tuhan itu punya sesuatu yang tidak kita mengerti. Dia merancangkan yang terbaik. Jadi tidak boleh pakai cara manusia. Kebiasaan dari kecil kita ngertinya itu matahari terbit dari timur, tenggelam di barat ya. Taunya kan kelihatannya seperti itu ya. Padahal mataharinya tetap, buminya yang muter. Nah, ya. Jadi kalau kita terus sadar, kita bisa diem sambil bumi ini muter, tapi kita bisa duduk diem. Saya berdiri ya tidak goyang-goyang gini ya. Ya tidak mau sambil muter-muter, padahal buminya muter. Kalau kita terus melihat cara kerja Tuhan, tidak ada lagi pertanyaan dan lain sebagainya. Yang ada adalah seperti ini tadi. Langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sampai nanti Wahyu 22:17 itu kita memiliki kehidupan yang bersatu dengan Roh. Kita mengatakan kepada semua orang, marilah, terimalah air kehidupan, karena kita sudah nerima. Haleluya. Coba kita lanjutkan ya. Tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Hati kita juga jadi tahta ini. Ruang kudus, ruang Maha Kudus itu sudah tidak ada tirainya, sudah jadi satu. Dan kita sudah hidup dalam cahaya kemuliaan Allah, Shekinah Glory. Cahayanya pelita itu terus bau dupa, bau harum, tidak lagi bau daging. Di situ di halaman tuh baunya bau daging. Bau daging yang terbakar tuh enak ya. Baunya enak, bau sate gitu ya. Tapi kita sudah baunya bau harum Kristus. Sudah tidak pakai cahaya matahari, cahayanya cahaya kemuliaan Allah, cahaya firman. Haleluya. Kita harus terus hidup itu cocok sama firman ya. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang memberkati, tidak lagi cari berkat. Karena kita sudah terima berkat. Kehidupan kita itu kehidupan yang memberkati, memiliki sukacita abadi, memiliki warisan ganda. Haleluya. Keselamatan, kita miliki keselamatan, dan kita hidup cocok dengan keselamatan itu juga kita terima. Haleluya. Buah keselamatan paling gampang juga kalau melihat kita. Saya lihat itu ada orang yang tanam bijinya lombok ya. Satu biji ditanam dan cuman disiram dia tumbuh sendiri ya. Waktu tumbuh tidak ditarik-tarik, tidak usah ditarik-tarik, dia tumbuh sendiri. Tugasnya kita cuman nyiram. Tugas kita apa sekarang ini? Baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman, dan kita tumbuh. Seperti anak kecil juga mulai di kandungan, dia dapat nutrisi, tumbuh. Bu Sam sama Bu Grevi enggak terus besar-besarkan perutnya supaya besar, enggak kan? Besar sendiri kan? Besar sendiri, nanti anaknya lahir dikasih susu, anaknya enggak diodot-odot supaya besar, enggak. Dikasih susu, kasih susu, tumbuh ya. Dan tumbuhnya tuh juga luar biasa, enggak tumbuh biasa, jadi pinter, jadi ngerti. Dan rekaman ya. Anak itu rekamannya orang tua. Bahkan nanti sampai cara duduk, cara ngomong, cara segala itu rekaman. Rekaman karena apa? 24 jam dia terus. Kalau kita terus lihat firman, rekaman itu terbentuk dan kita hidup seperti Kristus. Jadi hidup seperti Kristus itu bukan yang hidup yang diusahakan supaya seperti Kristus, tidak usah. Makan firman. Haleluya.
Kalau kita makan kunir aja tangan kita jadi kuning semua, kan? Pegang kunir, pegang firman terus. Tangannya ini penuh firman, tidak kelihatan tapi penuh firman semua. Hatinya penuh firman, ngomongnya firman. Haleluya. Ini ya, Wahyu 14:7 ini ada juga di Wahyu 15 ayat 4. Ini tentang nyanyian orang yang menang. Perhatikan, Wahyu 15 ayat 4 juga 3 ini. Jadi firman Allah itu luar biasa ya, semua diterangkan. Siapakah yang tidak takut? Lah, sama kan? Takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu. Perhatikan, takut, mulia ya. Sebab Engkau saja yang kudus. Haleluya. Engkau saja, firman saja. Di dalam kita itu ada Roh Kudus. Rohnya Allah itu tinggal di dalam kita. Luar biasa ya, kita punya roh yang sempurna. Tidak lagi kehidupan yang khawatir, kepikiran dan lain sebagainya. Aduh cek berat, cek nelongsone. Tidak, yang ada itu bersyukur. Roh Allah di dalam kita. Haleluya. Terus ingat firman ya. Karena semua bangsa akan datang. Perhatikan, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Loh, 3 kan? Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Itu jadi satu. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Di Roma 12 ayat 12 itu jadi satu ayat. Bersyukur itu akhirnya ketemu, yaitu bersabar. Sabar itu bukan bicara tentang tidak marah, bukan. Bersabar itu cerita tentang sabar, tekun menunggu waktunya Tuhan, tidak pakai caranya sendiri. Nah, manusia itu seringnya pakai cara sendiri ya. Abraham sudah dibilangi mau punya anak, kok lama? Akhirnya manusia pakai cara sendiri. Jadinya sampai sekarang pertikaian keturunan Ishak dan keturunan Ismail sampai sekarang nggak selesai. Karena usaha manusia, pakai usahanya sendiri ya. Istrinya Yakub itu juga pakai caranya sendiri. Itu siapa yang ponakannya Laban itu sampai akhirnya istrinya Ishak ya. Istrinya Ishak juga pakai caranya sendiri. Habis istrinya Abraham pakai caranya sendiri, istrinya Ishak itu Ribkah ya, pakai cara sendiri. Sudah diberitahu hak kesulungan nanti punyanya Yakub ya. Mau bantu Tuhan. Manusia ini kepinginnya bantu Tuhan ya. Ya harus pakai cara sendiri, enggak gitu enggak bisa ya. Akhirnya dia harus pisah sampai sama anaknya, sampai mati enggak kelihatan anaknya. Jangan pakai cara sendiri. Sepenuhnya pakai cara Allah, itu perhentian. Perhentian itu pakai kekuatan Allah, kekudusan Allah ya. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Semua ini sudah ada di Alkitab, ini lengkap. Sebab itu baca ya. Kejadian sampai Wahyu ini lengkap, ditulis semua, saling menerangkan. Tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, ini perkataan sempurna. Apa perkataan sempurna? Amin, haleluya. Cuma itu. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak tanya ya. Amin, apa toh amin? Amin itu apa? Firman Allah ini namanya juga amin ya. Wahyu 3, amin itu semua kita yakin seluruhnya, percaya seluruh firman. Firman ini bukan dongeng, bukan informasi. Firman ini kuasa Allah. Firman itu Allah sendiri.
Apa itu amin? Ayo dilihat, ini berhenti dulu di sini ya nak ya. Berhenti slide-nya di Wahyu dulu. Kita lihat apa itu amin. Masih hafal ayatnya? Dihafal ya. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 1 ayat 20 itu amin. Apa itu amin? Amin itu 2 Korintus 1 ayat 20. Ini amin ya. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Ini Alkitab ini dibagi perjanjian lama sama perjanjian baru ya. Sebetulnya ini satu kesatuan, tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Ini perjanjian Allah, perjanjian Allah. Di sini dikatakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi Alkitab ini apa? Semua janji Allah. Akhirnya dibagi jadi pelajaran perjanjian lama sama perjanjian baru. Terus dikatakan perjanjian lama itu nanti diterangkan di perjanjian baru. Perjanjian baru itu sesuai dengan apa yang ditulis. Coba sekarang di perjanjian baru ada gini. Kalau tangan kananmu berdosa dipotong, lebih baik masuk ke surga tidak pakai tangan kanan. Apakah kita dipotong sungguh? Enggak kan? Padahal diterangkan bahwa perjanjian baru itu cocok sama yang ditulis, yaitu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu diterangkan perjanjian. Semua jadi ruwet. Supaya tidak ruwet, saya katakan apa kuncinya? Supaya tidak ruwet bagaimana kuncinya? Baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman, dimakan. Ini perhatikan satu-satu. Di sini dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, semua janji Allah. 773692 semua. Haleluya. Itulah sebabnya oleh Dia, perhatikan, oleh Dia. Kalau kita bisa ngomong amin, haleluya, itu anugerah. Itu oleh Dia. Kita mengatakan apa? Apa di situ? Kita mengatakan amin. Untuk apa? Untuk apa kita mengatakan amin? Untuk memuliakan Allah. Haleluya, haleluya. Saya sering dengar saudara-saudara kita ya, kalau saya biasanya habis beli tahu ya, dapatnya pulang, saya bilang, oh, lang laris pak, lang istirahat. Paknya selalu bilang amin ya. Haleluya. Kita sendiri bagaimana? Kalau Allah mengatakan janjinya semuanya, apakah kita timbul keraguan apa iya toh? Atau kita mengatakan amin? Habis amin, baru kita mengatakan haleluya, puji Tuhan, amin. Ini di sini untuk memuliakan Allah, amin. Tidak ada yang tidak digenapi, semuanya terpenuhi, semuanya digenapi. Ayo, miliki perkataan yang sempurna ya. Kenapa kita memiliki perkataan yang sempurna? Karena kita tahu bahwa kita memiliki penyertaan sempurna. Oke nak, maju nak nomor 1. Penyertaan sempurna. Tidak ada yang merasa alone lagi ya. Aduh kok sendiri, sepi. Ada orang tua yang merasa sendiri, sepi. Tidak lagi ya. Tidak sepi. Kita punya penyertaan sempurna, perkataan sempurna, penyertaan sempurna. Ayatnya ayo dihafal. Ini saya sering tekankan, ini yang betul ya. Doa berkat yang betul itu sepertinya ini. Seperti ini. 2 Korintus 13 ayat 13, gampang ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu dulu. Dimulai dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kasih Allah itu dicurahkan di dalam kita. Roh Kudus dikaruniakan.
gandeng semua nanti ya. Roma 5 ayat 5 itu dikatakan seperti itu. Nah, baru masuk dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu bicara tentang firman Allah. Roh Kudus itu bicara tentang Roh Kudus. Selalu ada 3, firman Allah, Roh Kudus. Berarti kasih Allah itu bicara tentang apa? Selalu ada 3, firman Allah, Roh Kudus, dan iman. Kasih Allah itu bicara tentang iman. Haleluya. Dan 3 ini digabung semuanya jadi namanya kehendak Allah. Dihafal ya. Kalau kita sudah punya kunci-kuncinya, nanti firman ini semua jadi satu, ada intinya. Menggenapkan seluruh kehendak Allah, bukan dengan usaha kita sendiri ya. Dulu saya kecil nggak ngerti itu pakai usaha sendiri, nggak ngerti ya. Kalau guru menceritakan sekolah minggu harus gini-gini, sampai saudara-saudara saya itu semua nggak berani ngomong, diem supaya ngomongnya nggak salah. Usaha diem nggak ngomong, sampai diem nggak berani ngomong, takut salah. Pakai usaha diri sendiri. Kalau gagal merasa, waduh salah ngomong lagi, aduh dosa. Berulang kali akhirnya seperti capek ya. Sepertinya firman Allah itu berat. Sampai dikatakan kalau doa malam sampai bergumul supaya tidak ngantuk, seolah-olah ngantuk itu dosa gitu ya. Jadi nanti semuanya itu pakai usaha diri sendiri. Itu kita belum masuk dalam perhentian. Kita kalau menghargai sabat, perhentian, kekudusan Allah, itu sepenuhnya pakai kekuatan Allah ya. Terus di sini dikatakan apa? Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini bicara tentang God's holy people. Kita itu milik Allah, umat milik Allah, umat kepunyaan milik Allah sendiri. Kita sering tidak menyadari kedudukan kita di dalam Tuhan. Sering meremehkan kehidupan kita sendiri. Caranya meremehkan kehidupan sendiri bagaimana? Orang yang sedang mengeluh, orang itu sebetulnya sedang meremehkan kehidupannya sendiri. Kita itu punya kehidupan yang luar biasa. Haleluya. Tidak lagi ada lagi anak Tuhan yang merasa kekurangan, macam-macam. Saya sampai sering bilang kita itu tidak kekurangan kerjaan sebagai anak Tuhan. Tiap detik kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayo, ini berhenti di sini sebentar ya, dibaca saja supaya hafal ya. Coba dihafal. Yohanes 4. Ini lowongan Allah ini sering diabaikan oleh manusia. Yohanes 4 ayat 23. 4:23 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, firman Allah, berarti menyembah Bapa itu bicara tentang iman, pakai Roh Kudus, pakai firman Allah. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bahasa aslinya itu Bapak itu nyari ya. Di Mesbah Dupa itu penyembah-penyembah. Bapak mencari penyembah-penyembah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak menghendaki, Bapak mencari. Ini lowongan dari Allah. Banyak orang yang mengabaikannya, tidak ngereken suara firman ini. Sampai kasih karunia itu hikmat berseru-seru. Manusia ini terus pakai pikiran sendiri, pakai cara sendiri. Perhatikan, miliki ya. Mulai sekarang kita memiliki perkataan sempurna karena kita tahu bahwa kita memiliki penyertaan sempurna. 2. Gambar-gambarnya perhatikan ya. Kita memiliki penyertaan sempurna. Dan jangan khawatir, kabar-kabar hari-hari ini kabar-kabarnya lumayan seru-seru ya. Tidak usah khawatir ya. Karena kita punya perlindungan sempurna ya.
Nggak usah khawatir ya. Ayo ini dihafalkan, ayat-ayatnya dihafalkan, terus kita naikkan sebagai doa, dan kita akan bertumbuh jadi kuat. Ayo. Jadi kuat itu enggak menguatkan dirinya, ayo diriku kuat gitu. Enggak ya, makan aja, makan, dan kita akan jadi kuat. 1 Yohanes 5:18 sering dibaca, sering diulangi sampai hafal ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, kita ini semua kita, termasuk yang di dalam kandungan Bu Grevi, Bu Sam, semua kita itu lahir dari Allah. Kita bisa duduk di sini bukan kekuatan diri kita sendiri, anugerah. Karena kita lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. Haleluya. Apa itu dosa? Dosa itu tidak percaya firman itu dosa. Haleluya. Jadi kita yang di sini itu lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. Kita percaya firman kita terima sebagai firman. Sebab itu dibaca sendiri, dimakan, dikunyah, harus makan sendiri. Tidak bisa saya makan Pak Henry kenyang, bisa enggak? Tidak bisa, saya harus makan, Pak Henry harus makan. Makan sendiri. Haleluya. Tetapi dia yang lahir dari Allah, firman yang menjadi manusia, menebus kita, ditebus dari kegelapan masuk ke dalam terang. Haleluya. Kita ini umat yang ditebus, melindunginya. Inilah perlindungan sempurna. Kita itu dilindungi. Haleluya. Sering kita tidak sadar bahwa kita itu dilindungi ya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi tidak usah ngomong lagi, oh aku dibujuki setan, gini macam-macam. Tidak ada ya. Dijamah aja enggak. Tidak usah takut. Karena kita lahir dari Allah, tidak berbuat dosa, lahir dari Allah, tidak terjamah. Kita dilindungi. Tadi dilindungi apa? Lengkap loh yang melindungi kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus melindungi kita. Diliputi, dipenuhi. Haleluya. Sampai limpah kasih Allah. Kita punya persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Terus jadi satu sama Roh Kudus. Namanya kudus berarti tidak ada dosa. Haleluya. Roh Kudus di dalam kita, sudah tidak ada dosa lagi ya. Jadi isinya itu seperti ini. Dan yang ketiga, yang ketiga, perkataan sempurna kita miliki karena kita memiliki penyertaan sempurna, perlindungan sempurna, dan kita juga mempunyai apa? Pemeliharaan sempurna. Semua nanti dibaca, nanti kita akan dapat sendiri ya. Nanti YouTube-nya kalau sudah dibagi, diperhatikan. Haleluya. Kita terima, masing-masing harus terima sendiri, dimakan sendiri ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya ini. Yang dimaksud sembuh itu sebetulnya bukan enggak batuk, enggak pilek, enggak sakit, bukan itu. Yang dimaksud sembuh itu artinya bisa mengenal Allah dengan sempurna, menjadi satu. Yang kelihatan ini seperti batuk, pilek dan lain sebagainya itu sementara. Kita akan segera ganti dengan tubuh mulia ya. Jadi terus percaya. Semoga, kata semoga ini mestinya tidak ada ya. Ini dalam bahasa Indonesia supaya terjemahannya bagus ya. Semoga Allah damai sejahtera. Ini semoganya semoga yang pasti. Karena kita tahu tadi di 2 Korintus 1 ayat 20 apa? Kristus itu iya. Untuk semua janji Allah ya. Ini semoga yang berarti kepastian ya. Allah damai sejahtera. Saya akan beri waktu sejenak, kita rasakan.
hidup kita sekarang ini diliputi dan dipenuhi dengan damai sejahtera, atau kita diliputi dan dipenuhi dengan yang lainnya, khawatir, takut, merasa gerundel, ngersulo, atau lain-lainnya. Lain-lainnya itu akan hilang saat kita diliputi dan dipenuhi damai sejahtera. Jadi tidak bisa dibikin-bikin. Bersukacita, berdoa, bersyukur itu keluar dengan sendirinya, dengan hati cinta. Haleluya. Menguduskan kamu seluruhnya. Inilah artinya sembuh, ya. Jadi bukan dilihat yang kelihatan-kelihatan. Loh, masih batuk gitu kok sudah bilang sembuh, ya, dan lain sebagainya. Jangan dilihat yang kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, ya. Haleluya. Penuaan pasti terjadi, ya. Perubahan secara fisik saat tua, menyusut lagi, ya. Tua itu biasanya agak menyusut, ya, dan lain sebagainya. Itu kita bisa menerima. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Legowo gitu, ya, legowo, ya, legowo. Orang yang bisa bersyukur, menerima proses kehidupan, semua diterima dengan rasa syukur dan yakin bahwa semuanya bekerja untuk kebaikan. Nah itu orang yang sembuh itu tahu bahwa itu bekerja untuk kebaikan. Jadi kita itu sebetulnya, ya, kelihatannya sakit di sini, itu kita sedang dilindungi yang lainnya. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, orang tidak punya uang itu enak juga loh, ya. Karena mungkin saat tidak punya uang, dilindungi dari lainnya. Tidak bisa jalan-jalan mungkin, ya. Kalau lagi punya uang, lagi jalan-jalan ke namanya mana itu sekarang yang lagi gempa ini, Thailand atau mana, ya. Ini yang lagi jalan-jalan, ya, lagi susah ini, harus dipindah hotelnya karena pipa-pipanya juga bocor semua, ya. Hana sama Vindo 2019 sempat ke sana, ya. Tunjukkan foto hotel yang tinggi itu sempat goyang juga, ya. Jadi sebetulnya kita itu sedang diatur. Jadi saat tidak punya uang pun, kelihatannya tidak punya uang. Orang tidak punya uang itu ya repot, Bu Henry. Secara manusia kelihatannya repot. Tapi kalau kita sadar dengan pengaturan Tuhan, kita tahu kita itu sering dilindungi dalam bentuk macam-macam yang kita itu tidak ngerti, ya. Sering kita tidak ngerti. Haleluya. Ayo, sebab itu Tuhan ngomong apa? Kenallah aku, kenal lo, ya. Kita harus tahu kebaikan Tuhan. Tidak usah banyak-banyak orang tua sama anak. Adakah orang tua yang punya maksud jahat kepada anaknya? Sedikit pun tidak ada, kan? Kita seluruhnya tahu maksud yang baik. Sekolah dicarikan yang terbaik dan lain sebagainya, memikirkan kebaikan anak itu. Bahkan sejak dari kandungan kita terus memikirkan kebaikan. Sebab itu kita harus yakin akan kasih Allah. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh ini jadi satu. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Terpelihara. Kita itu dipelihara secara sempurna. Mungkin kelihatannya menghadapi kesukaran, mungkin dan lain sebagainya. Pokok kita kalau ngerti rencananya Tuhan, kita akan tetap bersyukur. Ingat, ya, saya selalu pakai tangan, ya. Saat kehendak Allah menyatu dengan kehendak kita, kita akan tahu bahwa semuanya itu untuk kebaikan. Kita yakin saat kehendak kita menyatu. Sebab itu doa kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nyatu, manunggal, ya, jadi satu. Dengan tak bercacat
sampai kapan? Sampai nanti pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bisa secara pribadi, bisa nanti secara bersama-sama pengangkatan, atau nanti sebelum pengangkatan bersama-sama ada pengangkatan, mungkin nanti orang sempurna naik dulu seperti Henokh dan Elia. Apa kerinduan kita? Mari kita terus berjalan bersama Allah, miliki perkataan sempurna. Haleluya. Karena kita tahu bahwa kita memiliki penyertaan sempurna, perlindungan sempurna, dan pemeliharaan sempurna. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan. Mulai sekarang tidak usah khawatir apa-apa ya. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Haleluya. Percaya ya, kita terus bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Kita terus takut akan Allah, itu artinya hidup dalam hikmat. Memuliakan Allah artinya apa? Kita terus melakukan semua untuk Allah. Apapun yang kita lakukan untuk Allah. Dan kita menyembah. Menyembah itu terus kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang mengundang semua orang yang kita jumpai untuk datang kepada Kristus. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kalau kita saat ini ya, saudara kita yang lain lagi berlibur, kita tetap beribadah. Itu satu berkat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Itu bukan kehendak kita, tapi Roh Kudus yang memimpin kita. Ya, tadi dikatakan Bu Henry, kalau uangnya banyak itu enak kan enggak? Semua senang ya kalau uangnya banyak. Tapi ya gangguannya bisa banyak. Ya. Waktu liburan, mumpung libur, uang banyak. Minggu depan kan ada lagi ibadah. Ya pray dulu. Ya, kalau misalnya tidak ada uang gimana? Waduh, mau kemana-mana tidak ada uang. Wis nang gereja aja. Enak milih mana tuh? Ya. Ya diberkati, puji Tuhan. Tidak diberkati tetap puji Tuhan. Nomor satukan, menomorsatukan Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar tentang perkataan sempurna. Ini perkataannya Yesus. Apa yang diucapkan Allah itu pasti jadi. Ya. Baik itu merupakan janji berkat ataupun hukuman. Apa yang diperkatakan Allah itu pasti jadi. Ya, kita seringkali belajar dalam Perjanjian Lama ada janji berkat dan janji kutuk. Taat firman Tuhan pasti diberkati, tidak taat firman Tuhan pasti dikutuk. Ini perkataannya sempurna, perkataannya siapa? Tuhan. Sebab itu mari kita mau lebih hati-hati lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya, untuk mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sebab perkataan Tuhan itu sempurna. Ya, jadi seluruh Alkitab ini janjinya, peraturan, perintah, hukum, ketetapannya itu sempurna. Tinggal respon kita bagaimana. Kalau kita taat, kita jalani, semuanya jadi. Semuanya indah pada waktunya. Amin. Tapi sebaliknya kalau kita tidak taat, so hidup ini itu seperti jatuh bangun terus. Ya. Kesulitan, kesukaran, bahkan ya bukan hanya silih berganti, tapi bertubi-tubi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita sudah punya janji berkat yang luar biasa. Yesus mati, dia sudah menebus dosa kita, bahkan itu kesempurnaan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Ya, Ibrani pasal yang ke-10, ya, itu dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-12 ya. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus ya. Kemudian ya, ayat selanjutnya dikatakan
kita ini sudah disempurnakan. Jadi kesempurnaan Tuhan itu sudah ada dalam kita. Ya, seperti tadi orang yang mengandung, ya, tinggal dimakan, orang tuanya makan, anaknya tumbuh. Ya. Jadi kita ini tinggal taat firman Allah, nanti sempurna. Tadi sudah dijelaskan, sempurna itu tidak usah diuber-uber. Ya apa ya caranya begini? Tadi dikatakan apa? Makan firman. Makan itu artinya apanya? Ada masalah dimakan, ada kesulitan-kesukaran dimakan, ada perintah-perintah yang rasanya kita tidak mampu, tetap kita pelajari, kita makan. Jangan, kita nggak usah pilih-pilih makanan, nggak bisa. Enak, tidak enak dimakan. Ya. Istri saya ini kalau diajak orang makan, ya, memang terlalu luar biasa. Misalnya ada persekutuan, ya, dicontoh. Kadang-kadang namanya persekutuan itu kan dikasih makan, ya. Ada yang rasanya kalau saya ini orang udah mambu, ya. Ngerti mambu soalnya agak basi. Kalau saya tidak tak makan, daripada nanti pulang ketemu lorong. Kalau istri saya tidak menghormati yang punya rumah, mambu setengah mambu, gak mambu dimintain sampai bersih. Itu istri saya. Ya. Dia tidak takut nanti pulang perutnya sakit atau tidak peduli, dia sembahyang, ya, untuk menyenangkan tuan rumah. Ya. Terus gak dipilih-pilih. Ya. Dia berserah sama Tuhan. Ya. Hai, Tuhan juga ingin kita seperti itu, saudara. Ya. Enak gak enak dimakan. Ya. Istri saya kalau diajak teman-temannya atau siapa-siapa, ya, kemana saja, makan apa saja. Ya. Yang lain, wah kok ini, dia tidak pernah nyelatu, tidak pernah nyelatu. Siapa di sini kalau makan suka nyelatu, kurang ini, gak enak. Itu saya sendiri seringkali seperti itu. Tapi istri saya tidak pernah. Nah, itu buat saya satu hal yang heran, aneh. Mungkin saudara juga bisa berpikir seperti itu. Tapi itulah, ya, Tuhan kepingin kita ini sudah firman Allah apa saja yang disampaikan, manis, kecut, anis, asin, pedas, dimakan semua. Itu nanti akan menumbuhkan iman percaya kita. Enak, tidak enak, seperti obat yang pahit kita makan. Itu nanti menumbuhkan iman percaya kita, menumbuhkan karakter kita. Menghadapi tidak enak, kita bisa bersyukur, diterima aja dengan sukacita. Itu nanti menumbuhkan karakter kita. Ya. Seperti siapa? Yesus mulai kecil sampai mati gak enak terus. Yesus itu. Kenapa kok Yesus itu dilahirkan model seperti itu? Kok enggak jadi anaknya orang kaya miliuner? Itu supaya jadi teladan buat kita. Kalau Yesus kita lahir di istana raja, kaya raya, nanti semua yang lahir mengalami penderitaan, ya nggak mau, saudaraku. Aku jangan seperti Yesus yang lahir di istana, nggak mau seperti Yesus yang lahir di kandang. Tapi justru Yesus mengambil yang paling rendah, supaya setiap orang yang mengalami yang paling rendah, dia ingat Yesus itu aja seperti itu kok. Mau nggak mau ya juru selamat dia, ya kita ikuti, ya. Haleluya. Jadi aku bukan kebetulan Yesus lahir di kandang Bethlehem, ya, di kandang yang hina. Itu menjadi satu contoh teladan buat kita supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Ya, kalau Yesus sempurna, kita pun akan dibawa pada kesempurnaan, ya. Dengan iman, dengan percaya firman Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kita jalani, kita taati hari lepas hari, berjalan dengan Tuhan, ya. Nanti tahu-tahu nanti sempurna, ya. Waktu Heno bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, ya, jalan. Elia juga demikian. Waktu jalan ngomong sama Elisa, tahu-tahu terangkat, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Allah pagi hari ini jadi berkat buat kita semuanya, ya. Kita terus bertumbuh sebab kita semua sudah tahu keadaan dunia ini tidak semakin membaik, ya. Makin susah, semakin berat. Tapi kita punya firman Allah yang menjamin hidup kita. Pemeliharaannya sempurna, pengaturannya sempurna,
Dia mau melihara, menjaga, melindungi kita sempurna. Amin. Tidak usah takut ya. Asal kita dalam firman Tuhan pasti tolong. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa. Sempurnakan Tuhan pengertian kami akan firman-Mu tentang perkataan Engkau yang sempurna. Biarlah Tuhan kami meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang sudah Kau katakan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Saat kami taat setia kepada Tuhan, segala kebutuhan kehidupan kami, sandang pangan papan, keperluan apa saja untuk sekarang sampai yang akan datang, Tuhan sudah mengatur dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kuatkan hati kami, iman kami untuk pegang firman Allah dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang ada masalah persoalan pergumulan Tuhan berikan kekuatan kemenangan sehingga mereka boleh tetap setia beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh yang dekat Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.